Semua hal yang berpotensi menambah nilai di masa depan dapat menjadi aset. Sekarang bayangkan ada dua orang dengan penghasilan yang sama. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Final Budget. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di pikiran banyak orang. Kenapa ada orang yang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi kondisi keuangannya tidak pernah benar-benar berubah? Mereka bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Setiap bulan mereka menerima gaji, tetapi ketika melihat rekening jumlahnya hampir tidak pernah bertambah. Dan saat ada kebutuhan mendadak, mereka kembali kebingungan mencari uang. Sementara di sisi lain, ada orang yang penghasilannya mungkin tidak jauh berbeda, tetapi perlahan kondisi keuangannya semakin membaik. Jadi apa bedanya? Apakah mereka lebih pintar? Apakah mereka lebih beruntung? Belum tentu. Seringkali perbedaannya terletak pada kekayaan jarang dibangun hanya dari satu keputusan besar. Sebaliknya, kekayaan dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Di video ini kita akan membahas beberapa kebiasaan yang membuat banyak orang sulit menjadi kaya. Bahkan kalau kamu masih muda, anggap video ini sebagai bekal untuk masa depan. Kalau kamu sudah bekerja, anggap video ini sebagai bahan evaluasi. Karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kondisi finansial. Masuk poin pertama, semua uang selalu habis. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah setiap kali menerima uang, semuanya langsung habis. Coba ingat kembali apa yang biasanya kamu lakukan saat hari gajian. Sebagian besar orang langsung membuka aplikasi belanja. Ada yang mengajak teman makan di luar, ada yang langsung membeli barang yang sudah lama diincar, apalagi gajian besar. Itu minta ditraktirin orang tuh. Padahal belum tentu barang itu benar-benar dibentukkan. Tidak ada yang salah menikmati hasil bekerja keras, tapi ada batasnya. Masalahnya ada ketika seluruh penghasilan habis untuk dikonsumsi, akhirnya kita hanya bekerja untuk mengulang siklus yang sama. Gajian habis, menunggu gajian lagi. Begitulah seterusnya setiap bulan. Kalau pola ini terus berlangsung selama 5 atau 10 tahun, menurutmu apa yang akan berubah? Mungkinkah penghasilan bertambah? Tetapi kalau kebiasaan tetap sama, ya akhirnya juga akan hampir sama. Orang kondisi keuangannya berkembang biasanya memiliki satu kebiasaan, yaitu sederhana. Mereka tidak menabung dari sisa uang, mereka justru menyisihkan tabungan terlebih dahulu. Misalnya mendapatkan gaji 5 juta rupiah. Sebelum digunakan kebutuhan lain, mereka langsung menyimpan sebagian besar, misalnya 500 ribu atau 1 juta rupiah. Barulah sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan sederhana ini terdengar sepele, tetapi jika dilakukan setiap bulan selama bertahun-tahun, hasilnya bisa sangat berbeda. Karena yang membangun kekayaan bukan hanya biasanya penghasilan, tetapi konsisten yang menyisihkan uang. Ingat satu kalimat dari saya ini, orang miskin menghabiskan lalu menabung jika ada sisa. Orang yang ingin membangun kekayaan menabung terlebih dahulu, baru membelanjakan sisanya. Poin kedua, tidak memiliki aset. Kesalahan berikutnya adalah bekerja hanya untuk membeli barang konsumtif. Coba lihat di sekitar kita, banyak orang bangga ketika membeli ponsel terbaru, bangga membeli kendaraan baru, bangga membeli barang merek. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi pertanyaannya adalah, apakah barang tersebut membuat kondisi keuanganmu lebih baik tahun depan? Dalam banyak kasus ini, jawabannya tidak. Nilainya justru turun. Sementara uang yang digunakan membelinya sudah tidak bisa kembali. Sekarang bayangkan ada dua orang dengan penghasilan yang sama. Orang pertama menghabiskan bonus tahunnya untuk membeli barang mewah. Orang kedua menggunakan sebagian besar bonusnya untuk belajar keterampilan baru, membuka usaha kecil, atau mulai berinvestasi. 5 tahun kemudian, siapa yang kemungkinan besar memiliki kondisi keuangan yang lebih baik? Kemungkinan besar adalah orang kedua. Karena ia tidak hanya membeli barang, ia membeli peluang. Aset tidak selalu berarti rumah atau tanah. Keahlian juga merupakan aset. Pengetahuan juga aset, dan usaha juga aset, investasi juga aset. Semua hal yang berpotensi menambah nilai di masa depan dapat menjadi aset. Itulah sebabnya orang sukses lebih senang membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang daripada sesuatu yang hanya menghabiskan uang. Mulailah bertanya kepada diri sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu, apakah ini hanya membuat saya terlihat lebih kaya atau benar-benar membantu saya menjadi lebih kaya? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah banyak keputusan finansial. Pada akhirnya menjadi kaya bukanlah soal keberuntungan, melainkan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana gaya hidup, tujuan finansial, dan cara berpikir bisa menentukan masa depan keuangan seseorang. Poin ketiga, langsung saja. Gaya hidup selalu naik saat penghasilan naik. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Coba perhatikan apa yang sering terjadi.
Saat masih gaji 3 juta rupiah, seseorang merasa cukup dengan ponsel yang dimilikinya. Beberapa tahun kemudian gajinya naik menjadi 5 juta. Bukannya menambah tabungan selalu investasi, ia justru mengganti ponselnya ke model terbaru. Lalu membeli motor, cicilan lebih besar. Mulai lebih sering nongkrong, mulai lebih sering membeli kopi mahal setiap hari, mulai berlangganan banyak aplikasi hiburan, semua pengeluaran naik. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, uang yang tersisa tetap sedikit. Inilah yang sering disebut lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Semakin besar penghasilan, semakin besar juga pengeluaran. Masalahnya bukan karena menikmati hidup itu salah. Kita semua berhak menikmati hasil kerja keras kita. Tetapi kalau setiap kenaikan penghasilan langsung dihabiskan untuk menaikkan gaya hidup, kita tidak pernah benar-benar maju. Coba bayangkan dua orang yang sama mendapat kenaikan gaji 1 juta rupiah. Orang pertama menaikkan gaya hidupnya, lebih sering makan di restoran, lebih sering belanja, lebih sering jalan-jalan. Sementara orang kedua hidup tetap seperti sebelumnya. Tambahan 1 juta rupiah itu bisa digunakan untuk menabung, investasi, dan membangun usaha kecil. 1 tahun kemudian belum terlihat perbedaannya. Tetapi 5 atau 10 tahun kemudian hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Orang pertama mungkin masih hidup dari gaji ke gaji, sedangkan orang kedua memiliki aset yang menghasilkan uang. Inilah alasan mengapa banyak orang dengan gaji besar tetap berasa kekurangan. Masalahnya bukan pada jumlah penghasilan, tetapi kepada kebiasaan membelanjakan setiap kenaikan pendapatan. Ada satu prinsip sederhana yang bisa kamu ingat. Kalau penghasilan kamu naik, jangan langsung naikkan gaya hidupmu. Naikkan dulu nilai tabungan, investasi, dan asetmu. Dengan begitulah setiap kenaikan penghasilan benar-benar membuat kondisi keuanganmu lebih kuat. Poin keempat, tidak memiliki tujuan finansial. Sekarang jawab pertanyaan ini dalam hati. Mengapa kamu bekerja keras setiap hari? Sebagian besar orang mungkin menjawab supaya bisa makan. Ada yang menjawab supaya bisa bayar tagihan. Ada juga yang menjawab karena memang harus bekerja. Jawaban-jawaban itu tidak salah, tetapi kalau hanya itu tujuan kita, biasanya uang akan habis begitu saja. Karena memang tidak ada arah yang jelas, bayangkan kamu naik mobil tanpa tujuan. Kamu bisa berkeliling berjam-jam dan menghabiskan banyak bensin, tetapi benar-benar sampai ke mana-mana. Begitu juga dengan uang. Kalau tidak memiliki tujuan, uang akan mengalir ke mana saja. Hari ini beli ini, besok lagi beli itu. Bisa tergoda diskon, akhirnya uang habis tanpa perubahan apapun. Orang yang memiliki tujuan finansial biasanya lebih mudah mengatakan tidak. Ada pengeluaran yang tidak penting. Misalnya seseorang ingin membeli rumah 5 tahun lagi. Setiap kali ingin membeli barang yang tidak penting, ia akan berpikir 2 kali. Final budget, ngatur duit, naikin hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.